nanya dong. Oh, iya. Tadi kan kamu yang nanya, sekarang kamu wanita duluan. Iya. Tanya. Jadi Pak, salah satu prestasi yang diterima oleh Sulawesi Selatan yaitu wajar tanpa pengecualian. Itu apa ya Pak? Kok Cika? Jadi itu hasil penilaian Badan Keuangan Negara atas sebuah opini dari perjalanan seluruh anggaran dalam setahunan, di mana hasil semua dari perjalanan administrasi, keuangan dan materi yang diperiksa itu kemudian didapatkan bahwa provinsi ini atau kabupaten ini adalah provinsi yang wajar tanpa pengecualian. Artinya semua program-program dan administrasi termasuk keuangan itu clear and clean. Tidak ada katakanlah zero kerugian negara di dalam kegiatan itu. Dan Sulawesi Selatan dan kami mendapatkan 5 kali berturut-turut WTP wajar tanpa pengecualian. Wajar. Terus Sulawesi Selatan, iya Pak, masih Ya, tambahan? prinsipnya kalau administrasi baik, semua tertata sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, tidak ada bias dari kebijakan itu, maka kita yakin bahwa di situ juga korupsi akan katakanlah tereliminasi secara langsung. Dan itu hanya input proses. Jadi kalau anggaran-anggaran itu dikelola dengan benar, sesuai dengan perencanaan yang betul, kemudian implementasinya jalan, maka outputnya akan kita lihat hasilnya pada masyarakat. Ekonomi rakyat akan bertingkat, seluruh infrastruktur bisa jalan. Ya tadi itu outputnya itu akhirnya membuat kalau 10 tahun lalu Sulawesi Selatan income per kapita rakyat itu hanya 10 juta, sekarang 40 juta deh. Sekarang 40 juta. Dalam 7 tahun. Dalam 7 tahun. Ya, itulah akselerasi. Jadi memang anggaran negara, anggaran pemerintah itu menjadi stimulan bergulirnya Buat anggaran masyarakat. Iya. Saya mau nanya yang lain boleh Pak? Bapak nggak capek Pak itu jam tangan dicas Pak? Hah, dia apa? Dicas. Mana? Oh nggak Dan percaya. jam tangan ini kan sekaligus semua fitur udah ada di sini. Iya. Loh, beneran ini saya nanyanya. Itu Garmin Fenix 3 soalnya. Oh. Bener kan Pak? Ya. Oh iya saya tahu. Ih, saya juga dicas Pak, ini Pak, bagus juga ini. Ah, itu kan dari saya. Oh iya. Iya sih, belinya di tokonya. Iyalah. Iya, dicas saya, ini. Saya jualan soalnya Pak, makanya Iya, saya Pak. tahu Pak. Dicas kalau nggak baterainya Biar beli lobet. ngutang lagi Pak. Oh Pak, orang barter promo di Instagram. Pak, terus selain itu Sulawesi Selatan juga mendapatkan rekor muri. Wah, muri Menanam itu yang gambar ayam jago. Wah, kenapa gambar ayam jago? Kalau ayam Kan betina orangnya. dikasih telur, nggak dikasih piagam. Menanam 2 juta terumbu karang dan juga donor darah terbesar. Ya. Dari 182 penghargaan nasional itu 13 diantaranya adalah rekor muri. Rekor muri itu pemecahan rekor nasional dan rekor dunia. Oke. Seperti itu. Saya misalnya saja menanam terumbu karang pada 101 pulau. Sulawesi Selatan itu punya 328 pulau. Jadi 101 pulau ditanam, itu nggak ada yang lewatin sedunia tuh. Oke, mungkin saya mau nanya Bapak habis itu Pak Yoyo ya. Kalau Bapak ini gaya pemimpinannya seperti apa sih? Kan kalau Pak Ahok terkenal dengan marah-marah gitu. Apa dimarah-marahin gitu ya. Saya tuh nggak marah-marah, tapi nadanya kencang gitu. Enggak, tapi saya berapa kali ketemu Pak Ahok nggak marah-marah sama saya. Oh, jadinya apa ya? Diusir doang. Kalau Bapak gaya pemimpinannya seperti apa? Pemimpin itu kan penuntun, jadi dia harus bisa menjadi ayah, menjadi teman, menjadi sahabat yang baik bagi anak buahnya. Dan saya dibesarkan dalam kehidupan militer juga, oleh karena itu ayah saya militer. Tidak ada anak buah yang salah, lebih banyak adalah komandannya harus bertanggung jawab terhadap apapun yang harus. Oleh karena itu memang tugas pemimpin itu adalah mempertajam arah kemana kita mau. Dan hanya bisa dilakukan kalau staf itu dekat sama kita.
Saya main kemana-mana, saya off-road sama-sama mereka. Saya nyanyi-nyanyi kalau malam bersama mereka, nggak ada jarak. Dan tidak perlu marah. Tidak Marah perlu belum tentu, iya. Marah itu menunjukkan menurut saya kredibilitas pimpinan yang sangat rendah. Kalau menurut saya. Berarti Walaupun Ahok salah. aku nggak menunjukkan seperti itu. Tadi kan Anda bilang kualitas kepemimpinan yang sangat rendah, Pak. Ya kan Ahok merasa tidak marah kalau begitu. Oh, dia tidak merasa marah. Tapi mempermalukan anak buah di depan publik itu tidak cocok untuk orang di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu nggak boleh seperti itu. Kan beda tempat beda. Kan Dedi tanya, saya punya gaya saya seperti itu, nggak perlu marah. Yang ada adalah tunjukkan kemana arahnya. Dan seperti apa kita juga sebagai pemimpin harus tidak hanya merentah, tetapi berada secara inflop pada aktivitas-aktivitas kita punya staff. Oke, kalau Pak Yoyo. Kalau bagi saya, pemimpin atau kepemimpinan itu adalah seni. Jadi orang per orang memang berbeda-beda. Asas dan prinsip kepemimpinan itu sebetulnya sudah melekat di diri orang semenjak dia lahir. Makanya kalau pemimpin itu tadi yang saya sebutkan diciptakan, aku yakin itu tidak akan lebih lama dari umur jagung. Ya, lama dari umur jagung. Karena nggak bisa, pemimpin itu diciptakan itu tidak bisa. Karena psikotes semua orang itu kan beda-beda. Misalkan saya cocok jadi pemimpin, atau saya cocok jadi guru, saya cocok jadi bawahan, saya cocok jadi dokter, itu semua sudah ada. Dan tadi yang disebutkan lah, pemimpin itu harus bisa jadi bapak, guru, komandan, bawahan, teman, itu harus melekat semuanya. Makanya pemimpin itu tidak ada yang enak. Kalau mau enak, jangan jadi pemimpin. Jadilah bos, ataulah jadilah penguasa. Karena pemimpin itu sejatinya adalah pribadi yang dikorbankan. Nggak ada yang enak. Jadi menurut saya menikmati sebagai pemimpin salah. Ing ngarsa sungtrodo ing madya maun karsa tutwuri handayani ambek paramarta waspada purwasesa dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai tuntutan panutan seorang pemimpin. Sementara watak dasar manusia pasti ingin bebas, pasti ingin menang sendiri, ingin kebahagiaan paling banyak sendiri, Ingin berkuasa, ingin dikenal. dan pemimpin itu tidak boleh begitu. Makanya kalau mau jadi pemimpin, ya siap-siaplah untuk menjadi pribadi yang dikorbankan. Dan menurut saya, Mas Dedi, untuk kondisi sekarang di Indonesia maupun di dunia, tidak ada satupun pemimpin yang hebat. Keberhasilan suatu daerah dimanapun, itu bukan keberhasilan seorang pemimpin yang cerdas, bukan keberhasilan pemimpin yang hebat, tapi adalah teamwork yang hebat. Oke, bicara tentang itu, Bapak katanya sudah ada buku ya? Bapak tulis buku ya? Ya, saya tulis buku 11. 11 11 buku? buku, Pak. 11 buku itu Ya. tentang Macam-macam tentang pemerintahan, tentang Oke. esai-esai yang saya pikirkan. esai-esai yang diiniin. Oke, tapi Pak Yoyo juga lagi nulis buku dan akan keluar 2 minggu lagi ya. Tapi judulnya menarik. Apa judulnya? Saya ngasih tahu. Apa-apa? Judulnya adalah Pemberontakan Sang Mayor. Benar ya Pak ya? Ya. Jadi emang semenjak Batang ini mulai dikenal banyak orang, dibuat banyak orang menawari untuk mengeksplor diri saya, Mas Dedi. Ada yang dari Universitas Indonesia itu yang diinikan dengan revolusi mental, ada juga dari para penulis buku. Yang menarik ini lagi disusun bagaimana, mohon maaf tadi Pak Gubernur ini luar biasa, dari mulai lurah Pak ya, Lurah. terus karirnya sudah mentok sebetulnya di pemerintahan, nggak tahu mau apa lagi beliau ini. Gimana Bupati 2 kali, Gubernur 2 kali, apa nggak Wagub. capek kok? Wagub. Saya Saya sekuler. sekali aja sudah capek setengah mati aku. Lah, Capek itu kalau untuk rakyat, kalau untuk negeri, untuk bangsa tidak ada kata wah capek. luar biasa. Oh, ada Nah, kata disitulah panggilan nilai-nilai kebangsaan yang harus lahir. Disitulah panggilan kepemimpinan yang harus hadir. Karena tugas pemimpin itu adalah menemukan sesuatu yang bisa membuat rakyat menjadi tentram, menjadi sejahtera, menjadi damai dan menjadi teratur.
Kalau begitu memang pemimpin itu mengefisiensi gerakan. Dan di situ posisinya yang ada. Dia tahu membagi-bagi tugas dengan adil dan merata. Dan seperti itu. Salah satu tugas yang paling penting adalah mengharmonisasi. Jadi kalau kita dalam posisi mengharmonisasi, tidak ada polarisasi yang terbangun. Harus dibangun dengan sebuah konsepsi yang benar. Sehingga mereka bisa jabarkan itu seperti apa konsepsi. Tapi kalau Beda karir tadi. beda karir. Kalau Pak Gubernur tadi selalu di pemerintahan. Kalau saya mungkin agak nyeleneh, makanya buku yang kita buat itu, si penulis nyampaikan, judulnya Pemberontakan Sang Mayor aja. Jadi dalam frame si penulis ini, aneh, jalan hidup saya itu aneh. Orang kampung, masuk Taruna, jadi akabri, pada saat karir lagi bagus-bagusnya, pangkat mayor, tahu-tahu pensiun dini. Pensiun dini, habis itu selalu lewat tempatnya Pak Gubernur karena dagang. Saya dagang ke Indonesia Timur di Papua dalam waktu yang singkat, katanya meningkat luar biasa, katanya orang, kalau saya kan nggak tahu ukurannya. Gitu. Setelah dagang, tahu-tahu pulang kampung, ikut hure, tahu-tahu jadi bupati, sekarang jadi bupati. Tapi yang menilai memang masyarakat. Betul. Pasti. Ya. Betul. Kalau Mas Yoyo, gimana anak? Anak saya itu masih kecil-kecil, Mas. Kelas 2 dan kelas 5. Dan kalau ditanya, Bapak, ayah mau bupati lagi ya? Enggak ya, jangan. Nah terus, dagang lagi saja. Anak kecil loh, belum nalar berarti. Ya, tapi bicara pakai hati, Mas. Tapi ini Mas Yoyo waktu cerita ya, ini jujur nih waktu cerita nih, matanya berair barusan. Bismillah lah, semua kan ada jalannya, Mas. Tapi artinya pada saat kerja pun sebenarnya kangen ya Mas. Yang jelas saya bersumpah akan menyelesaikan tugas saya di Batang ini selama 5 tahun. Walaupun tahun pertama saya sudah nangis di pangkuan ibu saya nggak sanggup jadi bupati. Tapi alhamdulillah atas support teman-teman rakyat Batang, terutama ibu saya dan kedua orang tua saya, sampai tahun keempat ini dan sebentar lagi saya akan purna. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah setelah itu gimana nih, maaf nih sebelum saya break, setelah itu gimana nih kalau melihat anak udah mulai dewasa? Kan memang saya ngerti lah namanya pengabdian terhadap masyarakat, tapi kalau ya kita ngerti ya, kalau anak kita sendiri aja kangen dan kita nggak ada waktu buat anak kita, jangan ngomong masyarakat, anak kita aja nggak punya waktu gitu. Kalau Mas Yoyo gimana? Ya bagi saya ini sama seperti Pak Gubernur tadi, bahwa pengabdian ini saya di militer, Mas. Nggak harus di dalam pemerintahan lah. Pada saat saya jadi pedagang, berapa orang yang bisa saya tolong karena mereka kerja di tempat saya? Sekarang pada saat saya jadi bupati, karya apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat saya? Dagangan saya sekarang sekarat. Banyak orang yang pulang karena dagangan saya tutup. Tapi nggak masalah, karena pengabdian bagi saya tidak harus masuk dalam jajaran pemerintahan. Dimanapun. Dan negara ini butuh orang-orang terdepan untuk selalu berinovasi demi kemajuan bangsa ini. Oke, baik. Luar biasa. Kita lanjut lagi saya satu ini. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya belum menentukan arah kemana, yang jelas moga-moga Allah meringankan langkah saya untuk menjadi yang terbaik, terutama untuk anak saya, keluarga saya, dan semua orang yang membutuhkan saya. Amin.